Jadi kalau teman-teman lihat breeding di Eropa itu ya nggak ada ya, breeder-breeder itu ngodongin burung, nggak ada. Yang ada cuma di Indonesia. Nah di sana lebih pada tataran bagaimana menstabilkan ruangan ya. Jadi kandang breedingnya itu ya berada di kisaran temperatur 23 sampai 28 lah, itu suhu stabil di dalam ruangan. Jadi tidak perlu mengkerodong burung, tidak ada angin masuk ya, dan bukan diletakkan di depan AC. Kemudian juga tidak ada serangga, insya Allah nyamuk juga nggak ada ya. Itu teman-teman cara kita fungsi dari Oke ya teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ketemu lagi di channelnya Jemariku Kreatif bersama Pak Guru. Hari ini kita akan melanjutkan sesi kita yang ke-26 ya. Jadi kalau kita kemarin yang ke-25 itu teman-teman sudah Pak Guru kasih informasi bagaimana cara memilih pejantan yang berkualitas. Sekarang pejantannya kita sudah dapat teman-teman. Ini pejantannya salah satu yang ada di Pak Guru. Tapi ini belum menjadi pejantan bapak ya. Ini masih siapan, ini TKF 21 teman-teman. Udah angkat bunyi agak deras. Nah, sekarang bagaimana kita merawat pejantan-pejantan yang ada di breeding kita teman-teman ya. Tapi sebelum Pak Guru lanjut, silakan teman-teman bantu untuk subscribe di channelnya Pak Guru dulu ya. Oke, sudah? Oke, sudah. Saya lanjutin. Di cara ke-26 ini ya, Pak Guru akan memberikan informasi bagaimana di breedingnya kita ini Pak Guru merawat pejantan-pejantan sehingga khususnya pejantan untuk tetap stay gacor, dor, dan bisa digunakan untuk ngawin ya teman-teman ya, atau kita bisa istilahkan perawatan harian untuk khusus pejantan ya. Yang pertama teman-teman perlu ketahui ya, setelah teman-teman dapat burung, khususnya burung-burung yang dapat dari jauh ya, itu teman-teman karantina dulu ya, disendirikan ya, gimana kan 1-2 hari. Dan jangan lupa ketika burung datang habis dari packing gitu ya, packing box buah atau box apapun, itu teman-teman usahakan untuk diberikan ini teman-teman. Ini Super N ini di Pak Guru biasanya gunakan cepuk aja nih teman ya, cepuk nomor 3 ini ya, cepuk nomor 3 sekitar 4-6 tetes Super N ini teman-teman. Ini bisa untuk memulihkan stamina dari burung yang melakukan perjalanan jauh ya. Kenapa Pak Guru menggunakan cepuk yang kecil seperti ini teman-teman ya? Nah, menggunakan cepuk yang kecil seperti ini itu fungsinya adalah agar minuman itu bisa habis dalam waktu 24 jam teman-teman. Jadi kalau saya pejantan biasanya pagi ganti minum, besok pagi ganti minum lagi. Jadi hanya 24 jam untuk pergantian minum ya. Lanjut teman-teman. Sekarang yang perlu kita persiapkan apa sekalian teman-teman ya. Yang jelas yang pertama adalah teman-teman harus persiapkan pakan dulu ya. Ini ada beberapa merek pakan. Nah, ini ada pemiliknya, ini produknya Egbert, ini produknya Gold Coin, ini produknya Prestige teman-teman ya, dan lain sebagainya ya. Nanti masalah formula pakan teman-teman bisa lihat di channelnya Pak Guru yang keberapa itu sudah saya di cara keberapa itu sudah saya bahaskan tentang pakan, karena saya memberikan pakan masing-masing seri itu berbeda teman-teman ya. Kita lihat efisiensi. Taruhlah kalau teman-teman itu cuma pakai seri lokal ya, nah teman-teman nggak usah pakai yang mahal seperti ini, cukup pakai yang seperti ini cukup ya. Bahkan pakai pakan kiloan cukup juga, tapi kasihan burungnya, karena pejantan ini yang bekerja untuk menghasilkan sperma sehingga telur itu bisa terbuai teman-teman ya. Jadi kita buat stamina pejantan itu harus benar-benar bagus dan lincah seperti ini ya. Jadi pakannya biasakan sebiasa mungkin teman-teman menggunakan pakan kemasan ya, apapun mereknya, pakai pakan kemasan ya. Nanti kalau terjadi mamanya kasih pakan tertentu kok dia mengalami mulai jatuh bulu ya, teman-teman hentikan ya, teman-teman hentikan, ganti pakan lain yang mungkin dosisnya standarnya lebih di bawahnya lah, lebih di bawahnya, sehingga tidak tinggi protein dan tidak tinggi karbohidrat, tidak tinggi
vitamin di dalam pakan tersebut. Itu yang akan menyebabkan bulu pejantan kita nggak akan rontok teman-teman ya. Jadi yang pertama pakannya usahakan, karena ini aset teman-teman, maka usahakan pakannya gunakan pakan yang kemasan teman-teman ya, kemasan ya, yang kemasan. Jadi istilahnya gini, kalau kita nggak pelit sama burung, burung nggak akan pelit sama kita. Jadi kalau teman-teman nggak totalitas untuk memberikan mereka asupan makan yang berkualitas, ya hasilnya juga nggak akan maksimal kan gitu. Itu yang pertama dari segi pakan. Kemudian dari segi minuman, ya harian saya biasakan untuk minum burung ini, Pak Guru, hariannya biasa gunakan saya ini teman-teman. Saya pakai probiotik ini, ya. Ini namanya probiotik karena ini dari bakteri Lactobacillus, ya. Fungsi dari probiotik itu apa teman-teman? Ini biar saya kasih tahu ya. Fungsi dari probiotik itu adalah dia bakteri pengurai. Jadi makanan yang dimakan oleh hewan peliharaan, misal burung ini, masuk di dalam lambung, itu akan terbantu penguraiannya, ya, sehingga dengan penguraian itu molekul-molekul kompleks yang ada di makanan itu bisa terpecahkan, ya. Kalau dalam orang biologi artinya dipotong, ya, dipotong-potong menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, ya. Jadi makanan yang sifatnya seperti ini, bahasa dan sebagainya itu bisa terjadi fermentasi menjadi lebih asam, sehingga asam-asam amino yang bermanfaat untuk tubuh itu akan terserap dengan maksimal, ya. Jadi teman-teman sekalian di rumah itu burungnya lebih sehat, ya. Hewan apapun peliharaan banyak sekali yang menggunakan model fermentasi, ya, baik itu kambing, ayam, kelinci dan sebagainya, itu banyak yang menggunakan model fermentasi, ya. Fermentasinya salah satunya dengan bakteri Lactobacillus, ya. Ini beli segini harganya murah teman-teman, ini 60.000 cuma sekitar itulah, ya. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Yang kedua, karena penguraiannya sempurna di dalam lambung dan usus, maka kotoran yang keluar lewat kloaka, ya, lewat duburnya burung itu sudah tidak berbau teman-teman. Jadi tidak ada sisa makanan yang menyebabkan bakteri untuk mengalami bakteri lain, patogen yang memakan sisa makanan tersebut sehingga menjadi bau, karena sudah teruraikan dengan sempurna lewat probiotik, ya. Kalau botolnya besar seperti ini, ya, menggunakan cepuk nomor 3 tadi, ya, teman-teman cukup cari botol bekas-bekas seperti ini, ya. Cari botol bekas, ya, teman-teman ambil, buka ininya, ya, tuang ke dalam botol kecil tadi, tuang teman-teman. Ini biar saya praktekkan sekalian, ya. Bisa banyak-banyak nggak apa-apa, tutup lagi, ya. Ini teman-teman tinggal masukkan aja 3-4 tetes di cepuk ini, ya, nanti dia berkembang dengan sendirinya, ya. Dan ini aman teman-teman, ini aman, ini bukan vitamin loh teman-teman, ini bukan vitamin, bukan obat. Ini bakteri pengurai Lactobacillus, ya. Jadi ini aman, untuk orang aja aman. Nggak apa-apa, ya. Kalau kita minum EM4 itu juga nggak apa-apa, ya. Ini kayak kita minum Yakult teman-teman, ya. Tuh, ini fermentasi dari, kelihatannya kalau biojana itu dari sari air kelapa yang dimurnikan kemudian difermentasikan, ya. Jadi bahannya itu, ya, ini sangat aman teman-teman. Yang kedua, minumnya kita juga bisa menggunakan vitamin, ya. Vitaminnya menyesuaikan, tapi kalau yang normatif, ya, ada di sekitar kita, pakai ini aja nggak apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman turun dari box, dari mana atau dari kiriman, pakai ini vitaminnya. Saya biasa memberikan hanya 3 hari sekali, tidak setiap hari kita vitamin teman-teman, ya. Tetapi nanti vitaminnya dapat dari nutrisi makanan. Jadi ini pakai ini, ya, sekitar paling 3 tetesan teman-teman. Nah, cukup kecil 3 tetesan. Karena gini teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, ya, saya ulang lagi, vitamin ini hanya efektif 6 jam. Jadi 18 jam kesananya itu sebenarnya sudah nggak efektif. Makanya kalau vitamin teman-teman bagusnya pagi kasihkan, sore diganti dengan air biasa teman-teman, ya. Itu yang paling efektif, paling bagus. Jadi itu, dan dosisnya harus pas, karena kalau nanti ini terlalu banyak, burungnya nggak mau minum, teman-teman jemur, dia malah dehidrasi, nanti seperti kena saraf, terbang aja nggak bisa, ada di bawah, kan gitu, ya. Jadi perlu teman-teman perhatikan kalau mau pakai ini, ya,
paling maksimal 3 tetes teman-teman ya, 2 tetes nggak apa. Yang penting itu memberikan itu temporalnya rutin, 2 hari ya 2 hari, terus sekali, 3 hari sekali kan gitu ya. Dan waktunya tadi dia hanya efektif sekitar 6 jam teman-teman ya. Jadi kalau diberikan pagi, pulang kerja sore ganti aja teman-teman airnya dengan air bersih ya. Tapi kalau rutinitas pakai ini nggak apa-apa. Oke, itu dari vitamin dan probiotiknya. Sekarang ke extra fooding ya. Extra foodingnya atau kita namakan biasa prebiotik ya. Ini makanan yang diasamkan namanya prebiotik. Prebiotik itu atau extra foodingnya kalau serinya besar seperti ini teman-teman bisa bantu walaupun tidak tiap hari diberikan ya. Ini pakai Frutipede ya. Frutipede kita bisa berikan yang all round atau namanya CD atau boleh CD juga boleh ya. Jadi sudah saya bahas di EF kemarin. Ini saya biasa gunakan juga pakai sawi sendok teman-teman harian saya. Terus ini saya gunakan ceme ya atau gambas teman-teman extra foodingnya, dan juga jagung. Nah terus kemudian nanti kalau apa itu, ini kan ini serat teman-teman, serat. Ini juga serat, membantu pencernaan. Ini namanya karbohidrat ya, membantu untuk penambahan zat gula dalam tubuh ya. Oke, biar gak cepat lapar. Kemudian selain ini biasanya beberapa teman-teman ada yang terapi biar gacor dor itu gunakan daun ginseng, ada yang gunakan daun pace ya. Tapi itu 1-2 orang sih, tidak untuk harian menurut saya ya. Itu hanya untuk kasus-kasus khusus. Dan itu bukan extra fooding, saya katakan sekali lagi, itu bukan extra fooding, itu hanya untuk trigger agar bulunya mungkin lebih jernih atau lebih gacor kan gitu ya. Dan yang terakhir extra foodingnya adalah ini teman-teman. Jadi teman-teman pakai ini ya, telur puyuh ini. Nah telur puyuh ini saya buka teman-teman, ini kebetulan pesunya ada di sana. Nah nggak apa. Oke, ini Pak Guru kenapa kalau merebus telur puyuh bisa kuning seperti ini? Dan ini putihnya lebih lunak, tidak ada guratan warna apa itu ungu biru ya, biru. Nah, kemarin sudah saya sampaikan caranya gimana? Caranya ini direbus ya di air. Ketika sudah mendidih ya, pas mendidih selama 3 menit matikan kompornya. Jadi cukup direbus di air mendidih ya selama 3 menit. Ya, nanti kalau teman-teman sampai kelamaan, sampai gosong atau kelamaan ya, biasanya itu di sini akan kebiruan atau nanti ini putih telurnya akan lebih keras teman-teman, lebih keras. Nanti kalau kena cahaya matahari tiba-tiba menjadi seperti kaca bening gitu ya. Jadi cukup 3 menit. Ini fungsinya untuk penambahan protein, sehingga gini teman-teman. Kenapa saya suruh kasih suplemen yang lebih variatif dan diberikan secara variatif ya. Seperti ini untuk naikkan apa itu libido dalam tubuh burung. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ya, sperma yang ada di skrontum itu, kantong telur ya, itu ya, kantong sperma ya, itu dibangun oleh sel-sel asam-asam amino atau oleh protein-protein. Jadi sebenarnya DNA, RNA dan sebagainya itu adalah rantai protein ya. Maka kalau kita ingin apa itu pejantan kita itu gacor dor ya, ngisi spermanya banyak ya, perbanyak proteinnya. Tapi jangan sampai over, nanti jadinya lemak, jenuh di dalam tubuh ya. Oke, itu tadi pengantar bagaimana Pak Guru memberikan semua yang ada di sini. Ya memang agak ribet teman-teman, kami pejantan, beda dengan betina ya. Nah, sekarang kita aplikasikan bagaimana kita bisa proses apa itu perawatan setelah kita tahu yang seperti ini ya. Oke, sekarang ikuti Pak Guru bagaimana merawat pejantan ini. Ya teman-teman sekalian, kita next sekarang kita lakukan yang pertama dulu teman-teman. Kita lakukan pembersihan dulu. Jadi pembersihan ini kita lakukan, ini kan kotor teman-teman ya, ini kotor. Nah ini kita bersihkan dulu untuk alat bawahnya teman-teman. Ini kita bersihkan, kita buang kotoran yang ada di sini. Ya teman-teman, jadi apa itu kesehatan burung itu penting teman-teman ya. Kita harus jaga kesehatannya. Ini kita bersihkan pakai air teman-teman biar lebih bersih ya, sehingga bakteri atau jamur-jamur
kuman yang ada di burung kita itu lebih terhindarkan, lebih minimalis lah ya. Ini untuk tataannya, yang penting bersih lah ya. Dilihat aja temporal teman-teman, bisanya nggak harus setiap hari teman-teman, nggak harus setiap hari ya, karena jangan sampai kita itu punya peliharaan tapi diperbudak oleh peliharaan kita. Oke, ini sudah kita tiriskan. Oke, kalau mau ya kandangnya bisa dicuci sekalian teman-teman, tapi kalau nggak sempat ya yang penting alas bawah kotoran seperti ini kita bersihkan. Ini adalah langkah pertama dulu ya, jaga kebersihan dari itu hewan peliharaan kita teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sudah cukup bersih. Nah, ini sudah cukup bersih. Pakai air yang mengalir usahakan teman-teman biar kumannya ikut pergi ya. Jangan terlalu sering karena ini terbuat dari kayu, kalau terlalu sering ini bisa rusak ceboknya teman-teman. Oke, kita coba bersihkan. Nah, ini yang sembunyi di bawah cebok itu banyak kadang kotoran-kotoran atau hewan-hewan kecil, kutu-kutu ada di situ teman-teman. Ini kita bersihkan. Oke. Nah, ini kita ganti minumnya teman-teman. Nah, Pak Guru hanya biasanya gunakan air keran teman-teman. Saya nggak pernah membiasakan pakai air matang. Cukup ini air keran karena tempat Pak Guru ini airnya sangat berjenis dari mata air langsung. Paskan di sini dulu. Ya, nanti kita lanjutkan untuk tahap berikutnya. Jadi tahap pertama itu bersihkan dulu kandangnya teman-teman. Usahakan bersihkan bersih. Nah, ini kita masukin peletakannya ya orang masing-masing teman-teman. Yang penting burungnya nggak lepas gitu aja ya, burungnya nggak lepas. Ini kita kembalikan. Sekarang saya ajak teman-teman untuk proses berikutnya adalah proses penjemuran teman-teman ya. Oke ya teman-teman, sekarang langkah penjemuran ya. Penjemuran itu dari segi tata letaknya kita bisa punya dua model teman-teman. Nanti dari segi kandang yang kita gunakan juga ada dua model teman-teman. Yang pertama kita model penjemuran dengan tata letak yaitu di bawah ya. Pada suatu hal ini bisa menjadi benar, bisa menjadi salah teman-teman. Bisa menjadi salah ketika teman-teman ya dari segi safety tidak aman. Jadi kalau teman-teman jemur burung di bawah seperti ini, dari segi letaknya di bawah seperti ini, kalau di dekat teman-teman ada kucing, ada ayam, banyak anjing atau anak-anak kecil ya jangan lakukan penjemuran di bawah teman-teman ya. Baiknya teman-teman nanti jemur di atas, digantungkan kan gitu ya. Dan jauhkan dari pohon karena kita takutnya kalau dekat dengan pohon ada predator semacam mungkin iguana ya, semacam iguana itu apa namanya, lupa saya namanya, atau ular nanti ya, bunglon ya, bunglon atau ular. Hati-hati di situ teman-teman. Lah ini cara yang bisa salah bisa benar ya. Benar jika teman-teman ini jemurnya di tempat yang memang benar-benar aman, nggak ada anak kecil yang rese, nggak ada ayam atau kucing atau anjing, tertutup lokasinya, jadi safety teman-teman ya. Nah pas masa penjemuran gini teman-teman ya, masa penjemuran gini teman-teman sebenarnya bisa kasih cepuk besar agar burung itu mau mandi ya, mau mandi. Nah model mandi kita menggunakan cepuk seperti ini ya teman-teman, menggunakan cepuk seperti ini ya. Ini cepuk yang besar gini, ini masukkan aja, nanti dimasukkan di kandang situ. Ini pakai air biasa teman-teman ya, air biasa untuk pemandian pada masa dijemur, pakai air biasa ya. Kalau dia nggak mau mandi ya udah nggak apa-apa, jangan dipaksakan ya.
Kemudian bisa juga digunakan dengan spray ya teman-teman. Pakai spray itu disemprot semua. Nah Pak Guru kalau pakai spray biasanya saya kasih disinfektan ya. Itu sudah Pak Guru bahas, sudah saya pernah Pak Guru praktekkan di konten-konten sebelumnya teman-teman ya. Itu saya semprotin lebih merata gitu pakai disinfektan, sehingga kutu-kutu yang ada di buku-buku kaki atau di sela-sela bulu itu akan menjadi hilang teman-teman ya. Ini proses penjemuran di bawah ya. Kalau teman-teman pengen lebih aman lagi sebenarnya bisa di atas teman-teman. Oke, ini sambil tak kenalkan teman-teman, ini materi-materi Pak Guru itu yang sebelah kiri itu yang merah itu dari SF Foy Star Blue, kemudian SF Foy 20 semua kuning, kemudian F1, terus yang panda ini yang kandangnya tetap mesem itu YSTKF 21, sebelahnya YSTKF 20 ya, imporan tahun kemarin. Sebelahnya lagi itu pejantan saya sendiri juga panda yang kurungan hitam itu BOF Belgia. Kemudian paling kanan itu Foy 19 ya, itu yang dua yang Foy 20 sama Foy 18 belum saya keluarin teman-teman ini. Nah sekarang kita lihat cara penjemuran kedua yang lebih tepat teman-teman ya, lebih tepat. Oke teman-teman ya, kita bisa jemur seperti ini sebenarnya di atas gitu. Ini akan lebih aman ya teman-teman, lebih aman dari semua gangguan ya. Yang penting jangan dekat pohon. Ini dekat pohon, tapi ini pohon di dalam rumah di pagar saya, insya Allah masih aman dari ular teman-teman ya. Kemudian waktu penjemuran yang paling efisien ya, sehingga mendapatkan vitamin D yang terbaik itu teman-teman berada di rentang waktu kira-kira setengah 7 sampai jam 9 pagi ya teman-teman. Nah sebelum itu kalau ingin burungnya yang belum gacor sampai gacor, itu terapi untuk burung yang belum gacor itu bisa diembunkan teman-teman ya, diembunkan untuk terapi pagi ya. Tapi untuk penjemuran ini kita lakukan ya maksimal sekitar 1 sampai 2 jam teman-teman, tergantung size atau seri dari burung yang teman-teman pelihara ya. Kalau lokal-lokal itu atau AF1 itu F1 masih 2 jam masih bagus teman-teman. Tapi kalau yang seri besar ya 1 jam 1,5 jam sudah cukup. Kalau burungnya masih rekondisi ya harus sedikit demi sedikit ya. Ini proses penjemuran agar tetap gacor. Ini tadi termasuk model polier teman-teman, artinya di kandang 1 per 1 ya. Sekarang saya tunjukin teman-teman bagaimana penjemurannya dengan model aviary. Oke, ini adalah model penjemuran berikutnya teman-teman. Ini model aviary atau di umbar ya. Jadi sebenarnya model penjemuran dengan cara di umbar ini lebih efektif teman-teman. Burung lebih sehat karena itu teman-teman lihat sendiri, burung bisa bergerak ke sana kemari. Nah itu tetap kita berikan pakan teman-teman. Jadi yang salah kadang-kadang teman-teman burungnya dijemur tapi pakannya nggak dikasih, kan kasihan burungnya ya. Kemudian kita kasih cepuk air yang cukup besar ya. Ini banyak ayam teman-teman, ini hati-hati ya. Cepuk air yang cukup besar dan nanti burung-burung itu bisa mandi di situ ya. Dia mandi dan itu kalau sudah cepuk besar gitu mandi jangan dikasih disinfektan teman-teman, itu cukup air bersih aja. Nanti biar burung-burung itu mandi dengan sendirinya ya. Ini model aviary di umbar. Nah ini buat teman-teman yang kerja kantoran sebenarnya bisa lakukan seperti ini di rumah, diamankan ya. Tinggal pergi nanti sebagian atapnya itu yang atas kasih penutup teman-teman, kasih penutup, kasih pakan, kasih minum ya. Nanti sehari itu lebih efektif dan burung lebih gacor. Jadi saya kalau biasanya malah kalau untuk membunyikan bunyi lebih gacor lagi ya sering-sering saya umbar seperti ini, karena dengan cara diumbar ini kan otot-otot tubuhnya itu lebih lentur ya, lebih lentur gerak sana kemari sehingga burungnya lebih sehat ya. Ini adalah cara penjemuran yang model aviary. Teman-teman bisa adopsi di rumah khusus yang punya tempat untuk menjemur seperti ini.
Oke ya teman-teman sekalian, sekarang tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga teman-teman ya. Tahap ketiga ini kita pemberian pakan teman-teman ya. Pakan yang kita berikan yang pertama adalah pakan bijian ya. Pakan bijian ini kita berikan secukupnya teman-teman, kalau bisa jangan sampai sedikitan atau kebanyakan. Paling enggak itu teman-teman ini untuk 2 hari ya, kita 2 hari sekali kita kasih pakan yang fresh teman-teman ya, kasih pakan yang fresh. Oke, kita kasih pakan bijiannya. Nah, tadi pakannya pakan kemasan teman-teman ya. Kemudian setelah itu pakan minumnya ini tetap ini kita kasih vitamin teman-teman ya, biasanya cukup 2 tetes saja, tapi rutin teman-teman, karena nanti kalau kebanyakan kadang nggak diminum ya, nggak diminum. Terus tadi juga bisa pakai fermentasi teman-teman ya, pakai ini tadi biojana tadi ya, saya kasih di sini juga. Nah, biojana saya sekitar 4-5 tetes teman-teman. Nah, ini nggak perlu saya udah nggak apa-apa, kemudian bakteri yang bergerak kan gitu ya. Oke, itu yang pertama, yang pakan minum sudah. Terus teman-teman jangan lupa di sini kita punya grid teman-teman ya, ini gridnya pernah saya bahas di cara keberapa itu udah ada. Kita kasih grid, bisa kasih asinan sehingga burung-burung itu akan terbantu dalam hal pencernaan di ampela atau di apa itu lambung penampung itu yang pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi ada gridnya. Terus EF-nya gimana Pak Guru? Istilah foodingnya variatif teman-teman. Ini ada sawi sendok, ada gambas atau ceme, ada jagung manis, dan ada telur ya. Jadi yang baik itu adalah variatif. Jadi tidak setiap hari telur bentino kon mandok ya. Nah, ini kita kasih telur. Nah, saya lebih sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, separuh cukup, tapi lebih variatif. Nah, ini telur saya netralkan dengan sayurnya gitu. Teman-teman sekalian, di sini yang satunya lagi mungkin gambas sama jagung. Ini saya kasih gambas sama jagung manis teman-teman ya. Jagung manis kalau begini kan manis teman-teman, bukan begini kan wah manis ya, enggak ya. Manis teman-teman. Jadi burungnya pasti doyan ya, kita kasih jagung manis sama ini. Oke, jika harinya seperti ini teman-teman, nanti variatif. Besok diganti lagi telur sama jagung, besok lagi mungkin gambas sama telur ya, telur sama sawi sendok, terus seperti itu aja ya. Kalau pas di rumah, walaupun bukan prioritas, pas di rumah ada apa itu, punya apel, punya pir, kasihkan nggak apa-apa ya, kasihkan nggak apa-apa. Kalau ada gedang kepok kalau mau ya kasihkan nggak apa-apa ya, yang penting kita punya itu. Dan kalau yoker kadang-kadang tiap 3 hari sekali ya saya kasih ini teman-teman, kasih yang kemasan. Jadi EF yang kemasan ini bisa kasihkan EF yang kemasan. Nah, ini langkah kita yang ketiga, cara Pak Guru merawat burungnya agar tetap sehat, tetap fit. Dan kalau dia fit, gacor, sehat, di tiup gitu pennya itu merah ya, maka kemungkinan bisa digunakan untuk breeding lebih besar teman-teman. Nah, selanjutnya gimana teman-teman? Setelah pemberian pakan ini kita tahap keempat teman-teman ya. Tahap keempat seperti apa? Kita ikuti tahap keempat. Nah, ini langkah keempat teman-teman, kita teduhkan teman-teman. Jadi diteduhkan, di angin-anginkan, tapi bukan berarti kena angin teman-teman. Kita letakkan di teras rumah gitu, teras belakang atau tempat yang aman teman-teman ya. Tapi jangan di depan rumah yang jalannya banyak orang berlalu lalang, nanti takutnya bukan nggak bunyi tapi hilang teman-teman ya. Ini hilang. Nah, nanti kita sendiri yang resiko kacau. Ini kita teduhkan di apa itu, teras rumah belakang kita ya, agar burung ini apa itu tetap stabil. Dan saya biasanya memang agak dekat-dekat ini teman-teman, nggak begitu jauh, itu antara 1 dan 2 itu nanti gacor saling saut-sautan, jadi malah birahinya meningkat teman-teman. Birahinya meningkat
kita bisa gunakan untuk mengawinkan indukan kita ya. Jadi teman-teman tidak harus dijauhkan, ini kata nggak masalah ya. Ini kita ada di teras ya. Ini kalau kita kena anginnya, angin spoi-spoi aja nggak masalah teman-teman ya. Ini di teras belakang rumahnya Pak Guru, burungnya masih bisa dengar suara burung yang lain, masih bisa saut-sautan. Nah, atau bisa juga teman-teman letakkan di dalam rumah seperti ini ya. Ini di dalam rumah lebih aman ya, sudah bersih semua, F-nya udah ada. Dan nak Pak Guru, saya termasuk orang yang jarang kerodong burung teman-teman. Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa nggak saya kerodong. Nah, ini kita ada di ruang tengah teman-teman. Di ruang tengah ini Pak Guru letakkan di sini biar dia juga nyaman ya, nyaman. Oke teman-teman sekalian, sekarang langkah kita yang terakhir, langkah kelima kita adalah pengamanan burung ketika malam hari teman-teman ya. Jadi di beberapa teman-teman itu mengamankan burungnya dengan cara mengkerodong ya. Tapi di Pak Guru saya termasuk dari awal dulu jarang mengkerodong burung ya, karena gini teman-teman. Jadi saya jelasin teman-teman ya. Saya orang fisika, jadi perubahan suhu itu dari reservoir besar ke reservoir kecil itu di termodinamika pernah ada materinya. Ya, sekarang saya jelaskan secara gampang lah. Jadi suhu lingkungan itu ketika teman-teman kerodong burung pakai kerodong ini ya, itu tidak berpengaruh signifikan antara udara di luar kandang sama udara di dalam kandang dalam hal temperatur ya. Karena di sini reservoirnya lebih besar, ruangannya lebih besar, sehingga secara otomatis ya dalam selang waktu yang lama akan terjadi ya stabilisasi atau keseimbangan suhu. Berarti suhunya akan mengikuti pada reservoir yang tinggi, reservoir yang lebih luas dalam hal ini ruangan. Maka suhu di dalam kerodong sama suhu di luar kerodong itu kan menjadi sama teman-teman. Bukan berarti lebih hangat, salah. Nah, jadi kerodong itu bukan menghangatkan burung. Nah, terus apa fungsinya kerodong Pak Guru ya? Satu, fungsi dari kerodong itu adalah untuk mencegah jika teman-teman ya rumahnya kan nggak saya suruh seperti rumah saya atau rumah teman-teman yang mungkin sudah dinding rapat, sudah ada plafonnya, malam aja angin nggak begitu semeriti kan gitu ya. Kan tidak semuanya seperti itu. Jadi dengan teman-teman memberikan kerodong itu mengamankan burung teman-teman dari angin malam yang jelas. Itu yang pertama ya. Yang kedua mengamankan burung teman-teman dari serangga. Ya, misalnya kalau ada nyamuk nanti ke kakinya, paling nggak aman di situ. Ya, jadi hanya untuk dua hal itu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat breeding di Eropa itu ya, nggak ada ya breeder itu ngodongin burung, nggak ada. Yang ada cuma di Indonesia. Nah, di sana lebih pada tataran bagaimana menstabilkan ruangan ya. Jadi kandang breedingnya itu ya berada di kisaran temperatur 23 sampai 28 lah, itu suhu stabil di dalam ruangan. Jadi tidak perlu mengkerodong burung, tidak ada angin masuk ya, dan bukan diletakkan di depan AC. Kemudian juga tidak ada serangga, insya Allah nyamuk juga nggak ada ya. Itu teman-teman cara kita fungsi dari kerodong. Nah, makanya kalau Pak Guru kan di kandang breeding Pak Guru saya biasakan burung-burung Pak Guru itu adalah ya cemantel di dalam ruangan breeding itu. Hingga suatu ketika saya butuh tinggal saya masukkan ke kandang mana betina yang siap ya. Jadi saya gantung-gantung gini, hanya saja antar burung itu saya kasih sekat, saya kasih pembatas ya, sehingga tidak begitu akan merasa mendominasi ruangan itu ya. Semua berada di ruangan itu. Itu bagaimana cara Pak Guru merawat ya pejantan-pejantan, menggacorkannya hingga ini tetap bisa stay untuk menjadi pejantan yang berkualitas teman-teman ya. Jadi cara ke-26 tadi seperti ini, mungkin agak panjang teman-teman, tapi itu hal yang ideal ya. Saya tidak bicara
secara kasuistis ya, kasuistis taruh Pak Guru saya kerja biasanya cuma Sabtu Minggu, ya lakukan Sabtu Mingguan gitu. Pak Guru saya kerja masuknya malam, ya lakukan siang hari. Pak Guru saya kerjanya siang hari, lakukan malam hari pada hal tertentu, bukan berarti menjemur di situ ya. Kalau nggak sempat jemur ya kasih aja lampu penerangan yang pijar yang agak hangat gitu ya, sehingga burung teman-teman tetap sehat. Yang penting itu bukan pada hal yang tadi kita lakukan hanya semata itu, tapi pakannya berkualitas, minumnya berkualitas, nutrisinya juga berkualitas ya. Kata kuncinya sebenarnya di situ ya. Makanya di Eropa itu nggak ada orang jemur burung, nggak ada apa itu orang mandiin burung, ya udah baik dia punya kandang aviari. Ketika burungnya sudah nggak kondisi, masukkan kandang aviari, kasih pakan berkualitas, sehat lagi teman-teman ya. Cukup gitu, sesimpel itu ya. Kita masih pada tahap ternak kenari rumahan yang standarisasinya antara satu breeder dan breeder yang lain belum bisa sama teman-teman ya. Saya merasa tempat saya aja itu masih 30% dari target yang ingin saya capai. Itu teman-teman. Terakhir untuk teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, teman-teman bisa bantu Pak Guru untuk subscribe channel Pak Guru sehingga berkembang. Yang sudah sering nongol di channelnya Pak Guru melalui notifikasi, saya ucapkan terima kasih. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.